ila hadratan nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyil mursalin wa kulli ashabihi ajma'in wattabi'in wattabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa hasan asyrafil qadir jailani radhiyallahu anhum ajma'in qadallahu ala wa barakatim wa syafa'atin ba'dumihim bid-darain wa khususan ala jami'i mu'assisi nahdlatul ulama wa usulihim wa furu'ihim wa tasaba ilaihim wa khusnul jami'i mu'assisi muhadirul bu'i wa usulihim wa furu'ihim wa tasaba ilaihim wa jami'i ulama il amilina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi kita sore hari ini adalah cemburu. Nah, menarik kan? Apa sih cemburu itu? Cemburu itu artinya rasa tidak suka, tidak senang, rasa protes atas sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang kita sayangi, dimana kalau dia melakukan itu kita biasanya tidak akan menjadi prioritas lagi. Itu cemburu, gak seneng. Jadi perhatiannya sama kita kurang. Kita jadi bukan nomor satu lagi. Nah, itu cemburu. Cemburu itu bisa kepada pasangan, bisa kepada anak, bisa kepada saudara, ibu, dan lain sebagainya. Nah, cemburu itu bisa menjadi satu indikator tentang masih adanya rasa sayang atau rasa cinta pada pasangan. Salah satu indikator, ya. Jadi sepertinya kalau orang itu masih cemburu kepada pasangannya, artinya dia masih ingin mempertahankan atau dia masih mempunyai rasa sayang terhadap pasangannya. Seakan-akan semakin besar cemburunya, berarti semakin besar rasa sayangnya. Benar nggak seperti itu? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita pelajari bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghairatu 'alal ahli wal maharimi minan nisa'i khuluqun mahmudun wa amrun matlubun syar'an wa aqlan. Merasa cemburu terhadap keluarga, terhadap istri, dan terhadap anak perempuan itu adalah merupakan akhlak yang baik. Sebuah perkara yang diperintahkan secara agama. Walakin ba'dun nasi mimman yungsabu ila saqafati wa taqaddumi yukhti'u fi fahmi hadzal khuluqil karim. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang salah faham tentang konsep cemburu ini. Fayaro anna ghairatar rajuli 'alal mar'ati minal jahli wal humuki wal asbiyati allati tatanafa ma'al ilmi wal insaniyati wasikoti wa innaha dzununun wahmiyatun wa wasawisin syaitoniyatin. Menurut mereka yang salah paham tentang konsep cemburu ini tadi, menurut mereka berpendapat bahwa rasa cemburu seorang laki-laki terhadap perempuan itu adalah sebuah kebodohan. Bagi mereka, laki-laki yang cemburu kepada perempuan itu kalau kata anak zaman sekarang bucin, budaknya cinta. Nah, itu adalah sebuah rasa kebucinan yang bisa menjadikan orang tersebut membatasi gerak-gerik orang yang dia cintai, sehingga akan menghalangi atau sehingga akan dia itu merampas kebebasan atau hak asasi orang lain. Orang itu kan punya kebebasan berekspresi. Orang itu bebas melakukan apa saja, itu haknya dia. Tapi karena ada rasa cemburu, dia jadi melarang istrinya begini, melarang anaknya begini. Nah, makanya cemburu itu sebenarnya tidak boleh. Itu kata sebagian pendapat orang. Cemburu itu bodoh, nggak boleh, itu sesuatu yang dilarang, tidak seharusnya dilakukan laki-laki kepada perempuan. Perempuan itu bebas melakukan apa saja, tidak perlu dibatasi, karena itu hak mereka. Itu pendapatnya orang-orang yang tidak setuju dengan adanya konsep cemburu terhadap pasangan.
Wa innaha dzununun wahmiyatun, di mana itu adalah prasangka yang salah. Itu adalah prasangka yang salah menurut mereka, bahwa orang yang cemburu itu hanya karena bisikan setan. Bisikan setan yang selalu membisiki mereka agar melarang istrinya, agar selalu curiga terhadap istrinya. Jadi jangan suka cemburu. Nah, itu kata orang-orang yang berpendapat bahwa cemburu itu tidak boleh. Wa hadza at-tasawwurul fasid wal fahmul khati. Padahal pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang salah, pendapat yang tidak benar. Innama huwa fil haqiqati ta'surun bi akhlaqil ghurabi al munhatati li anna yuroba lam tuqaddisil ifah fi yaumin minal ayyam balam tuhafid ala tuhril udri. Karena sesungguhnya cemburu ini sudah diatur tata caranya dalam syariat Islam, di mana mereka yang berpendapat seperti tadi, yang tidak setuju dengan adanya cemburu, yang menganggap orang cemburu itu membatasi hak-hak manusia, itu mereka sudah terpengaruh oleh budaya-budaya yang tidak islami, budaya-budaya yang bersumber pada kebebasan, bebas melakukan apa saja, bebas bergaul dengan siapa saja tanpa adanya batasan. Nah, ini yang harus kita mengerti, harus kita pahami, bahwa dalam Islam cara cemburu itu sudah ditata dan sudah diatur bagaimana caranya. Tidak harus membatasi secara kaku atau melarang semuanya, melarang istri atau anak untuk melakukan segala macam hal, tidak seperti itu. Ngaten nggih. Innal ghaira ala hurmatil iffah, sesungguhnya cemburu itu adalah untuk menjaga harga diri kita, harga diri anak kita, harga diri istri, kehormatan keluarga. Nah, tujuannya adalah untuk itu. Innal ghaira ala hurmatil iffati ruknul urubati wa qaumu akhlaqiha fil islami wal jahiliyati li'annaha tabi'atul fitratil basyariyati sofiyatin naqiyati wan nafsil hurratil abiyati. Sesungguhnya cemburu itu adalah untuk menjaga harga diri. Cemburu itu merupakan pondasi atau dasar dalam melaksanakan agama Islam, dalam melaksanakan syariah-syariah agama. Cemburu itu merupakan akhlak yang mulia, karena rasa cemburu itu merupakan kodrat yang sudah dimiliki oleh orang-orang, sudah dimiliki oleh manusia. Ya wajar, rasa kemanusiaan sudah menjadi tabiat atau kodrat manusia, itu merasa tidak suka atau merasa kurang setuju kalau orang yang dia cintai melakukan hal-hal yang membahayakan atau melakukan hal-hal yang bisa tidak memprioritaskan dirinya. Rasa cemburu itu wajar. Nah, fahada antara ahadu syu'ara'il jahiliyati yaftakhiru bihadal khuluqil karim wal fadilatil mahmudati. Ada satu penyair dari Arab yang bernama Antaroh. Dia membuat satu syair yang menggambarkan tentang bagaimana dia menjaga harga diri tetangganya karena untuk biar tidak timbul rasa cemburu. Wa aguddu tarfiya in badat li jaroti hatta yuwari jaroti makwaha. Aku akan memejamkan mataku jika tetangga perempuanku itu terlihat atau lewat di depanku sampai dia kemudian masuk ke dalam rumah. Ngaten niku syairnya dia, sebenarnya ini bacanya sambil nyanyi ya, tapi saya nggak bisa begitu. Jadi dia menjaga pandangannya, dia tidak berani melihat tetangga perempuannya yang sedang lewat karena dia menjaga harga diri perempuan tersebut. Jangan-jangan nanti kalau saya melirik saya bisa suka sama dia, atau nanti kalau saya melirik dia suaminya cemburu sama saya,
Atau bisa juga istri saya yang cemburu sama saya karena saya melihat perempuan lain. Nah, ini adalah gambaran bahwa cemburu itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang berlebih-lebihan, tetapi cemburu ini diarahkan kepada menjaga harga diri orang lain, menjaga kehormatan kita dan juga menjaga kehormatan keluarga kita. Sehingga kalau ada perempuan atau ada laki-laki yang bukan mahram, yang bukan hak kita untuk melihat, ya kita menjaga diri, kita menjaga pandangan, kita menjaga hati. Jangan sampai nanti ada kesalahpahaman atau timbul rasa yang seharusnya tidak boleh timbul di antara seorang laki-laki ataupun perempuan. Apalagi sudah punya suami, apalagi sudah punya istri. Berawal dari melirik, berawal dari melihat, berawal dari scrolling di medsos, bisa jadi ini akan timbul sebuah hubungan, sebuah rasa yang kemudian nanti akan menjadi gangguan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Nah, niki yang harus kita jaga. Jaga diri sendiri, jaga keluarga kita, dan jaga istri dan anak-anak kita. Kemudian cemburu itu ada dua. Nah, yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Qala sallallahu alaihi wasallam, minal ghairati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Cemburu itu ada dua. Ada yang disukai oleh Allah, ada yang tidak disukai oleh Allah. Fa ammal lati yuhibbuhallah azza wa jalla fal ghaira firribati. Cemburu yang disukai Allah adalah cemburu yang ada alasannya, boleh. Jadi diizinkan cemburu kalau memang ada alasannya. Wa ammal lati yubghidullah fal ghaira fi ghairi bah. Sedangkan cemburu yang tidak diperbolehkan adalah cemburu yang tidak ada alasannya, atau kita biasa sebutnya cemburu buta. Ya, ngaten. Dikit-dikit cemburu, dikit-dikit marah. Istrinya sisiran marah. Kamu kenapa sisiran? Kamu seneng ya sama laki-laki lain? Nah, kamu kenapa sih ke pasar setiap hari? Kamu janjian sama tukang sayur? Nah, marah, cemburu. Nah, ini namanya cemburu yang tidak ada alasannya, cemburu yang curiga tidak ada alasannya. Ada satu kisah, saya ingat ada satu kisah. Suatu malam Rasulullah niku sare tidur bersama Sayyidah Aisyah. Kemudian setelah Sayyidah Aisyah sudah tertidur, beliau bangun memakai pakaiannya, kemudian keluar dari rumah. Sayyidah Aisyah terbangun, loh mau kemana Rasulullah? Nah, ngaten, curiga. Rasulullah mau pergi kemana itu malam-malam? Nah, kemudian beliau pakai kerudungnya, pakai abayanya, ikut mengikuti Rasulullah keluar. Pasti beliau mau ke rumah istri yang lain. Nah, dia curiga. Sayyidah Aisyah curiga. Kemudian diikuti Rasulullah. Diikuti dari belakang, diam-diam. Ternyata Rasulullah menuju ke baqi', ke makam. Sayyidah Aisyah melihat, beliau berdoa. Oh, ternyata beliau ke baqi'. Pulanglah Sayyidah Aisyah. Rasulullah tahu, oh ternyata saya tadi diikuti. Nah, beliau kondur, nyampe rumah ditanya, kamu tadi kenapa mengikuti saya? Padahal saya tidak kemana-mana. Kamu curiga sama saya. Kamu tidak percaya sama suamimu. Nah, begitu pertanyaan Rasul. Akhirnya Sayyidah Aisyah meminta maaf karena saya curiga dengan panjenengan. Saya beranggapan yang tidak-tidak terhadap panjenengan. Ini salah satu contoh kecil tentang cemburu yang tidak beralasan. Cemburu yang seperti ini yang tidak disukai oleh Allah. Lalu cemburu yang seperti apa yang dianjurkan,
yang seperti apa yang disukai oleh Allah. Wal ghairatul mahmudatil matlubati hiya wal ghairatul mahmudatil matlubati hiya shaunul mar'ati anit tabadduli. Cemburu yang baik yang dianjurkan itu adalah menjaga, itu tujuannya untuk menjaga para perempuan, baik istrinya, baik anaknya atau saudara perempuannya, agar tidak berpenampilan yang seronok, tidak memakai pakaian yang tidak menutup aurat, tidak berjalan atau berdandan yang berlebihan, di mana penampilannya ini nanti akan menimbulkan ketertarikan lawan jenis terhadap mereka. Dijaga bagaimana agar istrinya, anaknya, saudara-saudara perempuannya tidak berlebih-lebihan dalam berdandan, berpakaian, bergaya, maupun dengan bicaranya yang nanti bisa menyebabkan orang lain atau laki-laki lain itu tertarik secara seksual terhadap dia. Nah, boleh cemburu yang seperti itu, diingatkan. Nah, cemburunya dengan cara mengingatkan. Diingatkan, jangan seperti itu, yang sopan dan lain sebagainya. Cara mengingatkan tentu akan berbeda-beda setiap pasangan, ya. Waqtilatiha birrijal, yang kedua, cemburu karena untuk menjaga keluarga, menjaga istrinya, menjaga anaknya, menjaga pasangannya agar tidak bergaul yang berlebihan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ngaten nggih, dengan lelaki yang belum halal, dengan laki-laki yang tidak punya hak untuk untuk melihat dia atau bergaul yang sangat dekat dengan dia. Ada punya anak gadis atau punya anak laki-laki, bukan berarti kita menghalangi dia untuk bergaul, untuk berteman atau bersosialisasi, tidak. Tetapi kita harus mengingatkan, kita ajarkan berteman itu ada aturannya. Antara laki-laki dan perempuan itu ada batasannya, sehingga tidak kebablasan, ngaten nggih. Bertemannya itu tidak kebablasan. Wa an kulli muharramin wasyinin, dan menjaga mereka, menjaga keluarga kita dari perbuatan-perbuatan, dari melakukan perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh Allah. Nah, ini boleh cemburu, dalam arti kita tidak setuju kalau mereka melakukan itu. Jangan sampai menjadi laki-laki, menjadi suami, atau menjadi pasangan, menjadi ayah yang kata Rasulullah dayyus. Dayyus itu artinya dia tidak peduli sama sekali. Dia selalu merasa itu wajar. Dia tidak mempunyai rasa cemburu sama sekali atau tidak protes dengan segala yang dilakukan oleh keluarganya. Semisal dia punya anak gadis atau punya anak cowok misalnya, nggih. Tiap hari anaknya ini goncengin cowok kesana kemari, digonceng cowok kesana kemari. Tiap hari dia ngapelin atau main ke tempat teman-teman perempuannya. Tiap hari ada teman laki-lakinya datang ke situ, duduk dempet-dempetan. Kalau jalan gandeng-gandengan. Nah, dia menganggap itu wajar. Ya memang begitu. Pergaulan anak sekarang ya begitu, tidak apa-apa, sudah wajar itu. Nah, dia menganggap itu wajar, padahal itu tidak boleh. Nah, itu namanya dayyus, ngoten. Dia tidak menganggap bahwa sesuatu itu dosa. Dia menganggap itu wajar-wajar saja. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Enggak apa-apa, itu sudah biasa, anak-anak zaman sekarang biasa begitu. Iya, kalau anak jenengan enggak diincipin, Pak. Kalau diincipin bagaimana? Nah, eman-eman kan, sayang. Siapa yang rugi? Jenengan juga rugi, anaknya juga kasihan.
sudah dosa sama Allah, dihina pula sama orang-orang. Nah, jadi dijaga, diingatkan, diajarin bagaimana cara menutup aurat, bagaimana cara bersikap yang baik, ngaten nggih, ramah boleh tapi tidak murah. Nah, istrinya punya istri tiap malam pulang jam 11, jam 12 misalnya. Dia biasa-biasa saja, nggak ada melarang, itu tidak ada. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga kerja, yang penting kan dia dapat duit. Nah, padahal tiap malam, tiap hari pulangnya malam. Dia tidak punya keinginan atau tidak punya hasrat untuk melindungi istrinya. Udah, kamu kan perempuan, kamu di rumah aja, biar aku yang kerja. Kamu kalau kerja ya pagi, jangan malam. Nggak baik perempuan itu keluar malam-malam, nggak ada seperti itu. Bagi dia wajar-wajar aja. Di zaman sekarang perempuan yang kerja pulangnya malam nggak apa-apa, yang penting dapat duit. Nah, ini artinya dia sudah mati rasa cemburunya. Ini loh yang harus dihindari oleh para suami, oleh para ayah. Si istri atau anaknya punya media sosial, dia upload tiap hari, dia sering upload foto jongkok, foto telentang, foto begini, foto begitu. Nah, jalan lenggak-lenggok, pakai nyanyi-nyanyi. Nah, ini harus diwaspadai, harus diingatkan. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita sayangi ini berdampak buruk bagi dia. Jangan sampai apa yang dia posting di media sosial ini dilihat oleh orang banyak, yang kemudian orang-orang itu mempunyai keinginan buruk pada dia, mempunyai keinginan jahat atau menyalahgunakan media sosialnya untuk sesuatu yang tidak baik. Nah, di sini rasa cemburu itu boleh diingatkan, tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Media sosialnya ditutup misalnya, anaknya dinasehati, istrinya dinasehati, istrinya dibilangi. Seperti yang urutannya itu dibilangi. Kalau nggak bisa dibilangi, jangan ditemani tidur dan lain sebagainya. Bagaimana caranya itu tergantung. Intinya cemburu itu boleh, ya. Cemburu itu boleh. Cemburu itu boleh. Yang tujuannya, yang cemburu ini diarahkan untuk melindungi keluarganya, untuk menjaga harga diri dan kehormatan anak dan istrinya, menjaga kehormatannya juga, menjaga kehormatan keluarganya. Jadi saling menjaga. Suami pun juga begitu. Jika ada sesuatu yang mencurigakan dari suami jadi bajunya rapi, jadi lebih wangi misalnya, ya, pulangnya lebih malam, biasanya pulang jam 5 jadi pulang jam 9. Nah, ini boleh kita curiga atau cemburu, tapi tidak berlebih-lebihan, ya. Duduk yang baik, ditanya ada apa. Nah, yang tidak boleh, kita cek HP-nya tanpa sepengetahuan suami, tanpa sepengetahuan istri, kita cek. Nah, akhirnya kan timbul rasa curiga yang berlebihan. Suaminya biasa pulang jam 5, pulang jam 8, kunci rumahnya. Nggak pulang-pulang, tak kunci rumahnya dikunci. Nggak nanya dulu, pagi nggak dimasakin, nggak diajak ngomong. Dia nggak mau nanya dulu, kenapa kok kemarin pulangnya telat. Nggak taunya suaminya bannya bocor, HP-nya lowbat, jadi nggak bisa ngabari. Nah, curiga atau cemburu yang berlebihan seperti ini yang tidak boleh. Jadi, apakah cemburu itu tanda sayang? Bisa jadi. Nah, cemburu bisa menjadi tanda sayang. Tetapi kalau berlebihan jadi tidak baik. Kalau tanpa ada alasan itu tidak disukai oleh Allah. Jadi sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang bapak atau ibu, kita boleh merasa cemburu atau merasa tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita sayangi. Asalkan tujuan kita adalah untuk melindungi mereka,
untuk menjaga kehormatan mereka agar mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah, sehingga keluarga kita, anak-anak kita, istri dan suami kita akan selamat di dunia dan akhirat. Seperti kata Quran, ku anfusikum wa ahlikum naro, jagalah keluargamu dari api neraka. Diingatkan, diarahkan dan dibimbing untuk bersama-sama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Cukup sekian ngaji kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.